kita bisa berjumpa pada siang hari ini. Ya. Ini Pak Kuswanto, seperti tema yang kita sampaikan Pak, Iya. bahwa soal pengangguran ini seperti menjadi PR tiap tahun Pak. Bagaimana menekan, dan angkanya sepertinya kisarannya tidak banyak berubah. Bahkan di saat pandemi COVID-19 agak sedikit naik, dan sekarang mulai agak turun. Tapi ini bagaimana ke depan Pemda DIY itu bisa menekan. Nah, sejauh ini pemantauan atau langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Komisi D DPRD DIY dalam upaya menekan pengangguran atau meminta pada eksekutif untuk bisa menekan pengangguran gimana Pak? Ya. Baik, berbicara masalah pengangguran memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kalau di pandemi COVID-19 memang ada peningkatan, itu wajar. Setelah pandemi COVID berakhir, tetap masih linear ya, angkanya 14%. Nah, sebetulnya dari pemerintah daerah itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi pengangguran khususnya di DIY. Terbukti dari mitra komisi kami saja yang selalu kami dorong berkaitan dengan program-program, misalnya saja salah satu misal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pak. Ini programnya sebetulnya mengena sekali. Kalau yang basic infrastruktur kami berharap menggunakan padat karya, tidak sistem lelang di pihak ketiga kan. Saya tidak senang seperti itu. Karena kalau di padat karyakan itu paling tidak setelah pandemi, pasca pandemi COVID, warga masyarakat itu banyak kehilangan pekerjaan. Sehingga dengan padat karya itu warga masyarakat ikut bekerja di situ, paling tidak mendapat upah dari tenaga kerja dalam pelaksanaan program di wilayahnya masing-masing yang mereka mengajukan masalah pembangunan fisik infrastruktur lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, di samping itu banyak juga programnya di samping padat karya infrastruktur dari Naker itu, seperti pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakatnya. Nah, ini banyak sekali, ada pelatihan laundry, jahit, boarding, catering, kecantikan, terus perbengkelan las, perbengkelan motor, pertukangan kayu, pertukangan bambu, ada semua di sana. Nah, kami bekerja sama juga dengan mitra ini mensosialisasikan ke masyarakat selaku wakil masyarakat di dapilnya masing-masing. Nah, kalau mereka punya keinginan mau masuk di situ, ikut pelatihannya, kami tampung satu kelompok 20 orang misalkan. Ini salah satu contoh saja ya yang sudah kita lakukan, kita dorong dari Komisi D ke mitra komisi seperti itu. Tapi ini ada tanda kutipnya. Masyarakat kita itu etos kerjanya sangat rendah. Ini kami membuktikan sendiri dan mendampingi langsung pada pelatihan-pelatihan yang diturunkan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nah, kalau di dalam ikut dalam pelatihan yang namanya mobil training unit dari Naker itu kan jumlahnya 20 usia-usia produktif. Dilatih selama 32 hari. Itu mewujudkan pemberian skill. Selama pelatihan pun makan minum gratis dari dinas. Di samping itu juga dapat transportasi selama pelatihan, walaupun memberikannya di akhir penutupan. Karena dasarnya presensi. Untuk antisipasi jangan sampai kalau diberikan harian tiba-tiba hari berikutnya tidak masuk dan sebagainya. Tapi yang kami sampaikan di depan, etos kerjanya rendah. Ini banyak kelompok-kelompok yang dapat bantuan alat. Karena setelah pelatihan dikasih alat. Tujuannya apa? Bagus pemerintah. Tidak sekedar memberi alat,
tapi diberi ilmu dulu. Supaya apa? Tujuannya nanti setelah pelatihan dikasih alat bisa usaha untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tapi tidak sedikit yang setelah mendapat alat dijual, Pak. Ini kan mental masyarakat kita banyak sekali. Kalau mau mengawal ya SDM-nya terbatas dari dinas, kalau tidak ya seperti ini jadinya. Padahal setiap kami mengadakan penutupan pelatihan itu, di situ kan hadir lurah-lurah yang di wilayahnya itu. Kami juga pesan Pak Lurah, tolong nanti yang pada pelatihan misalkan jahit, pengolahan makanan, itu diawali dari kelurahan mengadakan apa ya pesannya di kelompok ini. Mau mengadakan seragam perangkat ya pesan di kelompok ini. Supaya apa? Supaya bisa menyalurkan usaha mereka dan menghasilkan. Nah, sebetulnya lewat online juga bisa. Nanti kan bisa dibagi sebetulnya dari 20. Ada yang memasarkan lewat online, ada yang melaksanakan pekerjaannya. Sebetulnya banyak. Nah, kita tidak habis pikir, dan juga pemerintah daerah kami dorong khususnya di dunia pendidikan. Nah, ini paling tidak nanti dalam menggodok anak didik khususnya yang sudah di SMA SMK itu yang betul-betul yang di situ diperbanyak mengajarkan masalah entrepreneurnya. Nah, supaya apa? Makanya nanti setelah mereka itu lulus yang tidak melanjutkan ya bisa melaksanakan apa yang diajarkan di sekolah. Seperti itu. Ya, Pak Gus, tadi kan ada problema soal etos ya, etos kerja. Ya. Yeah. Mungkin titiknya itu ada di seleksi nggak Pak? Ada lebih selektif nggak ke depannya supaya lebih bermanfaat mungkin ya? Ya memang ya namanya itu sebenarnya bisa lewat sosialisasi ke masyarakat. Tapi kembali ke karakter kan itu terusan ya, kembali karakter masing-masing. Sebetulnya kalau memang punya niatan, modal utama itu kan niat. Asal punya niat keras, saya kepengen jadi orang sukses. Dengan termotivasi dengan keinginan tersebut, saya punya keyakinan mereka ulet terus akhirnya. Nah, dengan keulatan itu apapun dia lakukan, saya yakin orang-orang seperti itu yang akhirnya nanti bisa sukses. Jadi intinya adalah bahwa salah satu upaya menekan pengangguran adalah kembali kepada diri masing-masing yang mengalami kesulitan ya Pak ya. Ya. Adalah soal membangkitkan motivasi. Ya. Terus ini Pak Gus Wanto, DIY itu kan banyak sekali ragam penganggurannya. Nah, salah satu faktor yang terbesar itu adalah pengangguran di tingkat sarjana yang lebih besar, kemudian SMA dan yang kecil mungkin SMP. Nah ini kan agak rawan juga kalau di tingkat sarjana yang banyak ini Pak. Ya. Langkah-langkah barangkali yang sudah dipantau oleh Komisi D terhadap eksekutif ini sejauh mana Pak? Ya menurut kami ya, menurut pemahaman kami di masyarakat bahwa di DIY ini kurangnya belum investor luar yang masuk di DIY ini belum begitu antusias dan juga mungkin juga terkendala perizinan. Saya berharap untuk memudahkan perizinan investor masuk DIY supaya apa? Supaya pengangguran yang berpendidikan tadi bisa masuk di sana. Nah, ini harapan kami seperti itu. Ini misalkan pabrik rokok Sampurno ini buka peluang Pak, cuman bagi perempuan karena ya kerjanya cuman misalkan anak putus sekolah cuman ngiting rokok itu banyak diterima.
Nah itu tadi memang kembali ke manusianya. Saya sampai berpikir, apakah masyarakat kita itu karena dulu dijajah Belanda ratusan tahun, sehingga mentalnya itu seperti mental masyarakat jajahan, sehingga maunya hanya, kalau istilah Jawanya, krido lumai asta tadi, hanya berharap pemberian dari pemerintah. Padahal yang dipikir pemerintah kan tidak hanya untuk membantu masyarakat yang setiap harinya, setiap bulannya, kepentingan yang lain juga banyak. Nah ini harapan pemerintah, gimana sih supaya masyarakat kita itu juga menciptakan lapangan kerja sendiri, jangan hanya berharap dari pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan juga punya program yang namanya bisnis online. Bisnis online itu dengan majunya teknologi saat ini istimewa menurut saya. Karena di situ dikasih calon peserta pelatihan bisnis online itu, kalau sekarang pelatihannya hanya 5 hari, kalau tidak 4 hari. Itu dilatih untuk berbisnis secara online. Setelah selesai dapat laptop untuk usaha. Ini kan sebetulnya kurang bagaimana pemerintah dalam hal ini menurut saya. Nah, belum lama ini, 1 bulan atau 2 bulan yang lalu, anak saya laporan, Pak, ini kok ada laptop ditawarkan lewat online. Nah itu kan laptop itu yang ikut pelatihan dong, ada kodenya kok. Ada kode. Nah di situ itu loh, kami sangat sayangkan masalah mental, kembali ke mental karakter masyarakat kita. Ya paling tidak pembinaan karakter di sekolah-sekolah itu diawali sejak dini menurut saya. Ya. Pertama berarti kalau gitu yang siap terjun ke dunia kerja, kalau di sekolah menengah itu kan SMK. Iya. Nah, SMK ini kan tentunya diarahkan ketika lulus sudah siap punya kerja, gambaran untuk bisa kerja. Iya. Ya tapi kembali tadi yang saya sampaikan bahwa istilahnya investor tidak begitu banyak yang masuk di DI, entah itu karena perizinan, entah apa. Dan juga DI itu kan juga berpredikat kota pendidikan. Ya. Ini PR kita juga masih banyak masalah kenakalan remaja. Ya. Nah kenakalan remaja sendiri kalau itu tidak segera diantisipasi, sedangkan Indonesia itu kan seperti di Jogja itu merupakan taman mini Indonesia. Dari seluruh provinsi masuk untuk menyekolahkan putra-putrinya. Tapi kalau di DI ini nanti tidak aman, banyak kenakalan remaja, tawuran antar sekolah, klide, mana mungkin orang tua yang di luar provinsi DI menyekolahkan di sini? Mana mungkin di sini kota budaya, pariwisata, pada berwisata di DI takut, sehingga akan berdampak apa? Mengurangi pendapatan asli daerah. Kalau begitu barangkali lapangan kerja karena kan masuk Pak dari daerah, dari luar daerah sekolah di Jogja, sementara mungkin Jogja itu mungkin bukan sarana tempat mencari industri kerja, karena tadi agak susah juga investor masuk. Apakah mungkin mereka harus meningkatkan kualitas diri ya, skill mereka sehingga bisa terserap di daerah lain gitu. Itu juga sebetulnya bisa dilakukan seperti itu, sehingga memang masyarakat kita itu harus untuk dituntut berusaha semaksimal mungkin, bisa di luar daerah pun bisa digembleng di sini. Kalau memang di sini tidak ada, cari daerah lain kan sebetulnya bisa. Nah, kalau di wilayah pedesaan misalnya, itu maunya ke kota cari kerja, padahal kota tidak ada lapangan kerja. Mereka itu anak-anak petani itu sebetulnya, yang dari
dusun-dusun di sini. Nah, kenapa anak-anak petani tidak mau meneruskan pekerjaan orang tuanya yang kesehariannya bertani? Ya karena kurang menghasilkan tentu saja, tidak menjanjikan dan sebagainya dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau itu ditekuni dengan sistem tanam, istilahnya tanaman yang tumpang sari. Saya berbicara seperti ini kan saya buktikan, Pak. Saya nyewa kas desa, tak tanami beberapa macam tanaman. Setiap harinya bisa jual ke yang supplier sayur mayur kok. Nah, sebetulnya tinggal niatan mereka mau merubah hidupnya atau tidak. Lahan kita masih luas untuk pertanian. Berarti Pak Kus nih mengajak para yang sekolah pelajar atau mahasiswa coba membangun impian atau cita-cita kembali ke desa gitu Pak ya. Membangun sektor pertanian yang sebetulnya tersedia lapangan kerja yang cukup besar gitu. Oh, masih luas sekali, Pak. Dan lahan-lahan khususnya misalnya saya contoh dari Sleman saja. Di wilayah barat itu sebagai penyangga pangan DIY. Tapi saya yakin lama-kelamaan itu hilang penyangga pangan, predikat penyangga pangan. Kenapa? Di sana kami perhatikan lahannya padang anggur, tidak ditanami. Kenapa tidak ditanami, saya tanya. Ya tidak sesuai dengan operasional, Pak. Biaya operasional tidak sesuai dengan hasil. Kenapa? Ternyata banyak hama. Akhirnya mereka banyak frustasi. Daripada ditanami tanaman tidak menghasilkan, tanami batu bata, disewakan, dikontrakkan dan sebagainya. Apakah tidak habis nanti lahan pertanian itu? Nah, di situ maka perlu perhatian khusus dari pemerintah daerah berkaitan dengan petani yang sebagai penyangga pangan di DIY. Misalnya subsidi pupuk, subsidi obat-obatan, dan diatur cara tanam. Maksudnya pola tanamnya harus serentak. Maksudnya serentak, kalau itu padi C4, semua C4. Sehingga apa? Tikus itu tidak bakalan menyerang kalau itu bisa serentak. Kenapa diserang sama tikus? Karena berbeda-beda jenis padinya itu dan tidak bisa sama-sama menanamnya. Kalau itu bisa diatur ke sana, saya punya keyakinan tidak bakalan itu bisa dimakan hama. Berarti bagaimana supaya desa ini menarik bagi mereka kaum muda ya Pak? Kaum muda khususnya, karena kaum muda itu masanya masih panjang ya. Dan sebetulnya sekarang kan Kementerian Pariwisata itu menggalakkan tentang wisata. Nah, di desa pun itu banyak lokasi-lokasi wisata sebetulnya kalau digarap. Misalkan wisata di persawahan, orang membajak, ternyata turis-turis itu pada heran ngikuti di belakang. Oh gitu toh mengolah tanah kalau di Indonesia. Itu bisa dikelola sebetulnya. Di situ banyak burung-burung putih itu yang di sekitarnya orang bajak. Itu heran para turis-turis itu. Nah, sejauh ini Pak, mungkin kan ada program dari lintas sektor ya kira-kira kan, ada di pariwisata, ada tenaga kerjaan, ada desa juga kan? Ya. Itu bagaimana supaya lintas sektor ini bisa terlibat di pedesaan sehingga bisa mengurangi ini Pak, angka pengangguran, terutama khawatirnya terjadi di desa-desa. Ya, jadi termasuk misalkan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu juga programnya menggalakkan desa itu menjadi desa planner, desa prima, yang nanti berkait dengan Dinas Kebudayaan itu jadi desa mandiri budaya. Ini harus komplit, desa plannernya ada, UMKM-nya hidup. Terus tentang kesehatan juga bagus, berjalan baik. Itu kalau sudah bisa sinkron, wah ini bagus. Nanti
desa budayanya hidup, di situ digelar event-event, UMKM-nya dari desa Prener tadi tumbuh di situ, ikut berjualan, ya otomatis kan akan menambah pendapatan mereka. Itu paling tidak bisa mengurangi pengangguran. Ini harapan pemerintah seperti itu. Baiklah Pak Kuswanto nih, jadi sebetulnya banyak sekali yang bisa disampaikan Pak Kuswanto ya, intinya itu bahwa angka pengangguran bisa ditekan. Dalam arti ada upaya yang pertama adalah meningkatkan motivasi para masyarakat atau kaum muda sehingga bisa meningkatkan kemampuan untuk bisa diserap oleh dunia kerja ya. Yang kedua ini ya terkait dengan peluang di desa supaya tergarap lebih baik sehingga bagaimana anak kaum muda ini kembali ke desa, menggarap desa juga bisa mengurangi angka pengangguran. Betul. Dan juga sekaligus mengangkat potensi masyarakat desa gitu ya. Pak, makasih banyak. Mungkin ada closing statement dari Pak Kuswanto untuk pesan bagi mereka yang masyarakat, terutama baik orang tua maupun anak muda yang pengen artinya bisa terserap di dunia kerja gitu Pak. Saya berpesan kepada generasi muda khususnya dari DIY, manfaatkan waktu sebaik mungkin selama masih muda, karena waktu tidak akan terulang kembali dan ke depan kehidupan itu makin sulit. Gunakan waktu sebaik mungkin waktu masih muda ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Pemirsa, demikian wawancara kita dengan Ketua Komisi D DPRD DIY. Ada hal yang menarik yang juga memberi semangat pada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan atau mungkin belum terserap di dunia kerja. Yang pertama, jangan menyerah, semangat, motivasi tetap kencang, dan peningkatan kemampuan diri. Yang kedua, jangan lupa juga melirik di desa, karena desa juga banyak potensi untuk penyerapan di dunia kerja, terutama terkait dengan pertanian dan pariwisata. Baiklah pemirsa, temuan kali ini sampai jumpa dengan Serawung DPRD di pertemuan mendatang. Salam.